Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah toksikologi, Ibu Apoteker Mira Febrina Magister Sains yang telah mempersilahkan kami untuk memenuhi tugas mata kuliah kali ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Dea Mulia Putri dengan NIM 2201 sebagai moderator sekaligus presentator terakhir. Di sini kelompok kami akan membahas tentang cabang-cabang ilmu toksikologi. Tentunya saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya yaitu Andika Reski Atala, Evelyn Cynthia Ulitamba, Khairunisan Nadika, Natasha Aulia, Raisa Zuriani, dan Zelvi Rahman Utami. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Keep in watching! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zelvi Rahman Utami dengan NIM 2201146. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya dan rekan-rekan akan menjelaskan tentang cabang-cabang ilmu toksikologi. Sebelum membahas tentang cabang-cabang ilmu toksikologi, alangkah baiknya jika kita mengetahui tentang toksikologi ini sendiri. Toksikologi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu tokson yang artinya racun, sedangkan logos yang berarti ilmu. Jadi, jika digabungkan, toksikologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang efek racun atau toksik dari suatu obat atau zat kimia terhadap makhluk hidup. Dan ada juga istilah lain yaitu toksisitas. Toksisitas ini merupakan sifat reaktif dari zat kimia yang menimbulkan efek berbahaya pada mekanisme biologi suatu organisme. Baiklah, cabang-cabang dari toksikologi ini ada 3. Yang pertama, toksikologi lingkungan, yang kedua toksikologi ekonomi, dan yang ketiga toksikologi forensik. Yang mana toksikologi lingkungan ini biasanya itu membahas tentang efek dari polutan terhadap lingkungan makhluk hidup yang dapat mempengaruhi ekosistem pada makhluk hidup. Contohnya hewan yang ada di air. Lalu ada ekonomi. Pada toksikologi ekonomi ini itu akan menjelaskan tentang efek-efek yang berbahaya bagi substansi khusus yang berhubungan dengan kebutuhan manusia seperti pengawet makanan dan pestisida. Lalu ada toksikologi forensik, yang mana toksikologi forensik ini menjelaskan tentang analisis suatu zat beracun secara kuantitatif dan kualitatif sebagai bukti dalam teknik forensik di dalam pengadilan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Evelyn Cynthia Ulitamba dengan NIM 220110 sebagai pemateri. Baik, yang pertama ada toksikologi lingkungan, di mana toksikologi lingkungan ini merupakan bagian dari ilmu toksikologi yang membahas mengenai efek-efek toksik atau racun terhadap kesehatan makhluk hidup dan lingkungannya. Dan toksikologi lingkungan ini juga berkaitan dengan pertanyaan bagaimana toksikan lingkungan melalui interaksinya dengan manusia, hewan, dan tanaman dan dapat mempengaruhi kesehatan dan keselamatan organisme. Nah, toksikologi lingkungan ini ada beberapa bagian. Yang pertama itu adalah pencemaran air, berasal dari pembuangan limbah industri ke sungai atau aliran air dan aliran air menuju sungai dari tanah yang telah tercampur pestisida. Yang kedua itu adalah pencemaran udara, berasal dari pabrik industri dan peningkatan urbanisasi. Yang ketiga adalah pencemaran logam yang berasal dari pabrik industri yang residu produknya mengandung logam berat atau Pb, Cu, dan Cd yang mengalir ke sungai atau aliran air. Dan yang terakhir ada pencemaran tanah yang berasal dari penggunaan pupuk pestisida berlebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisan Nadika dengan NIM 2201118 dari kelompok 2 toksikologi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari temas kelompok saya. 2. Toksikologi ekonomi. Industri mengakui pentingnya mendapatkan data toksikologi pada bahan kimia baru yang dirilis ke publik. Data tentang semua obat baru dan obat yang ada harus tersedia untuk memastikan bahwa pengobatan tidak hanya efektif tetapi juga aman.
Industri yang terlibat dalam produksi bahan kimia, lembaga yang menangani regulasi dan kontrol distribusi bahan kimia, dan laboratorium yang menangani studi interaksi kimia biologis telah berkontribusi pada perolehan pengetahuan tentang efek berbahaya dari bahan kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha Aulia dengan NIM 22011126. Di sini saya akan menjelaskan mengenai toksikologi regulatori. Toksikologi regulatori mengkaji data yang dikumpulkan dari toksikologi deskriptif, toksikologi mekanistik, dan hasil penelitian lainnya untuk mengambil keputusan tentang penggunaannya serta menentukan batas aman penggunaannya, walaupun dalam penetapannya melibatkan faktor sosial, ekonomi, dan faktor lainnya. Kemudian yang kedua yaitu toksikologi deskriptif. Data toksisitas yang dihasilkan dapat digunakan untuk evaluasi keselamatan toksikan sebagai komponen kunci untuk penilaian risiko yang digunakan oleh toksikologi regulatori dalam penetapan peraturan dan berkontribusi dalam pengembangan toksikologi mekanistik melalui pengembangan hipotesis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raiza Zuryani dengan NIM 2201131. Di sini saya akan menjelaskan tentang toksikologi forensik. Selanjutnya ada toksikologi forensik. Toksikologi forensik menekankan diri pada aplikasi ilmu toksikologi untuk kepentingan peradilan. Kerja utama dari toksikologi forensik adalah analisis racun baik kualitatif maupun kuantitatif sebagai bukti dalam tindak kriminal. Aspek-aspek utama yang menjadi perhatian khusus dalam toksikologi forensik yaitu pemahaman perilaku zat, sumber penyebab keracunan atau pencemaran, metode pengambilan sampel, dan metode analisa. Interpretasi data terkait dengan gejala atau efek atau dampak yang timbul serta bukti lain yang tersedia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Rizky Athaullah dengan NIM 2201100. Berikutnya adalah toksikologi medis. Toksikologi medis adalah ilmu yang berkaitan dengan identifikasi bahan kimia, kemanjuran klinis, diagnosis, dan pengobatan keracunan bahan kimia pada populasi manusia. Selain itu, toksikologi medis meliputi pengumpulan informasi dan penilaian risiko manusia yang terkait dengan paparan individu dan publik terhadap bahan kimia. Pada bidang ini, usaha-usaha yang dilakukan dengan mengobati pasien-pasien yang keracunan dengan obat-obatan dan juga dengan memanfaatkan teknik baru dalam pengobatannya. Kualitatifnya, apakah benar pasien terkena toksik atau tidak? Kuantitatifnya, informasi terkait tingkatan toksisitas pasien. Nah, selanjutnya ada cabang toksikologi mekanik. Cabang toksikologi mekanik ini mengkaji tentang mekanisme terjadinya efek toksin di dalam tubuh di suatu organisme hidup, yaitu mekanisme terjadinya reaksi atau perubahan secara seluler, biokimia, atau molekuler dalam suatu sistem biologis yang diakibatkan oleh efek toksin. Nah, toksikologi mekanik ini sangat berguna dalam penilaian risiko kesehatan. Dapat kita simpulkan bahwa toksikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang efek racun atau toksik dari suatu obat terhadap makhluk hidup. Berdasarkan aplikasi toksikologinya, Loomis mengklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama toksikologi lingkungan, yang kedua toksikologi ekonomi, dan yang ketiga toksikologi forensik. Baik, saya harap teman-teman sekalian dapat memahami dari apa-apa yang telah kami sampaikan tadi. Saya Dea Mulia Putri beserta rekan-rekan saya pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.